Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Irawan. Ngapain capek-capek ikutan bela diri? Mau berantem sama siapa? Ngapain capek-capek ikutan silat? Zaman now gitu ya, bisa sekali tekan orang sudah mati. Ngapain capek-capek ikutan perguruan? Mendingan ngarit katanya. Nah, saya coba akan meluruskan pernyataan-pernyataan ini gitu ya, memberikan sedikit pemahaman gitu ya, supaya lebih ngerti dan lebih paham. Jadi di dalam bela diri itu ada banyak hal yang terkandung gitu ya. Maksudnya di dalam bela diri itu ada banyak hal gitu loh. Pertama terkait hobi olahraga misalnya. Nah, olahraga itu kan kalau dipecah itu ada banyak macam, ada banyak hal, itu ada banyak jenis gitu. Misalnya sepak bola, bulu tangkis ya, kemudian golf, kemudian volley ya, termasuk juga bela diri. Nah, bela diri dipecah lagi nih, ada berbagai macam aliran bela diri, termasuk juga silat. Jadi sebenarnya kalau dikerucutkan gitu ya, kembali kepada hobi yaitu olahraga. Nah, karena dipecah lagi gitu ya, di breakdown lagi, ketemunya ada silatnya gitu. Nah, itu terkait hobi. Kemudian ada silaturahmi di sana ya. Ketika kita berlatih atau melatih gitu ya, kita akan berpotensi ketemu orang-orang baru. Nah, itu terkait silaturahmi juga, kita akan dapat relasi baru. Nah, jadi selain olahraga, kita akan mendapat relasi baru di sana. Gitu. Kemudian apa? Kemudian akan menambah kepercayaan diri. Jadi secara tidak langsung ya, confidence atau percaya diri kita akan meningkat. Jadi nggak lagi terlalu introvert, nggak lagi terlalu menutup diri gitu, atau terlalu takut melakukan sesuatu karena merasa diri kita nggak ada skill tertentu, nggak ada skill khusus gitu. Nah, ketika kita mengikuti bela diri, secara otomatis kita akan meningkatkan kapasitas kepercayaan diri kita. Nah, kemudian ada lagi, yaitu ya jelas kemampuan bela diri. Nah, ini jelas menurut saya laki-laki itu karena menaungi banyak hal gitu ya, kemudian tanggung jawab juga ada di pundak laki-laki sepenuhnya gitu. Nah, penting untuk punya bela diri, karena ya meskipun ketika kita sudah hati-hati ya, itu akan dijaga istilahnya, terus akan dijauhkan dari malapetaka gitu. Namun ini pasti seperti kita mengendarai kendaraan. Jadi kalaupun kita sudah hati-hati gitu ya, sudah hati-hati, sudah di pinggir, sudah pelan, sudah taat rambu-rambu gitu, masih ada kemungkinan, masih ada potensi ya, kita ditabrak, kita diserempet, atau kita nabrak orang lain. Jadi persis seperti itu juga bela diri. Kita sudah hati-hati, kita sudah respect sama orang, kita sudah menghormati orang lain, kita juga sudah menjaga sikap kita, tapi tetap masih berpotensi ketemu sama orang-orang yang memang pantas dan patut untuk dihajar. Kita sudah hati-hati, kita sudah taat hukum, kita sudah melakukan upaya sebaik mungkin gitu ya, tetapi masih berpotensi ketemu sama orang jahat yang memang patut untuk diberi pelajaran gitu. Persis seperti kita saat berkendara itu. Jadi kita sudah hati-hati, sudah di pinggir, sudah taat rambu-rambu gitu ya, itu masih berpotensi diserempet orang dan ditabrak orang. Nah, persis seperti itu juga pengertian tentang kita mengikuti bela diri, kita belajar tentang bela diri. Nah, pertama tadi olahraga, kemudian silaturahmi dan menambah relasi baru, kemudian tentang istilahnya antisipasi, yaitu menjaga kalau terjadi sesuatu, seperti kita mengendarai mobil, mengendarai motor. Jadi masih bisa berpotensi ketemu sama orang jahat, masih berpotensi diserempet orang, ditabrak orang. Begitu. Kembali lagi ke silaturahmi, bahwa di perguruan saya khususnya itu diutamakan dan ditonjolkan istilah persaudaraan. Jadi nggak sekedar silaturahmi, nggak sekedar nambah relasi, tapi benar-benar sudah menjadi saudara gitu. Nah,
bagusnya di sini adalah ini. Nilai plusnya adalah di sini, persaudaraan. Jadi ketika kita bertemu itu sudah otomatis seperti teman lama, sudah seperti teman dari kecil, bahkan sudah nggak ada lagi gap, sudah nggak ada lagi batasan-batasan gitu, sudah otomatis akrab, otomatis dekat, persis seperti teman kita saat kecil. Nah, begitu pengertiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.